Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kembali lagi kita pick a card reading bersama dengan Serendipity Tarot. Kali ini aku mau bahas abis tentang mantan kamu. Ya, gimana dia sekarang? Kemudian apakah ada orang lain dalam hidupnya? Lalu apakah ada kemungkinan kamu dan dia balikan lagi? Pokoknya aku mau kupas abis soal mantan kamu, oke? Di sini sudah ada 3 oyster, ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, silahkan take your time, pikirkan mantan kamu, lalu kemudian kamu pilih dari salah satu oyster yang ada di sini. Oke, 1, 2, dan 3. Kita langsung aja mulai dari nomor 1. Halo Oyster 1, oke kita lihat bagaimana kondisi mantan kamu sekarang. Kita lihat perasaan dia sekarang. Ya, aku mau pokoknya bahas habis ya. Kita cari tahu tentang mantan kamu, apa yang dilakukan sekarang, lalu kemudian apakah ada orang lain dalam hidupnya, apakah ada cinta lain dalam hidup dia, dan apakah kalian akan ketemu lagi, apakah kamu nanti balik lagi, apa dia kangen sama kamu atau enggak. Pokoknya semuanya deh ya soal mantan kamu. Oke, aku mau makasih buat teman-teman semuanya yang udah dukung channel ini terus. Aku mau ingetin nanti kalau aku udah reach sampai 1000 subscriber, aku mau kasih free private reading buat kamu ya. Jadi kalian silahkan share link aku sebanyak mungkin. Nanti kasih lihat ke aku bukti screenshot dari share-nya. Kirim ke line aku, line-nya ada di keterangan ya. Kamu kirim ke line aku, nanti siapa tahu kamu yang bakalan dapat free readingnya ya. Oke, kita mulai dari bagaimana perasaan dia saat ini. Oke, gimana kah perasaan dari mantan orang yang pilih file ke-1? Oke, saat ini aku lihat dia oke. Ya. Oke, this is good. Aku lihat di sini bahwa mantan kamu ini ketika dia putus sama kamu, aku rasa dia banyak banget mikirin kamu. Dia merasa sedih, dia ngerasa kepikiran terus apakah putus dari kamu ini keputusan yang tepat atau enggak. Kalau dia yang mutusin, kalau kamu yang mutusin, aku rasa dia masih keinget terus sama kamu. Tapi kayaknya sih, iya ada juga di sini yang aku lihat kalau banyakan dari putusnya dia yang mutusin terus, atau kalian putus karena memang dua-duanya sama ngerasa bahwa ini adalah keputusan yang terbaik pada saat itu kalian putus ya. Tapi aku bisa lihat di sini kalau dia keinget terus sama kamu, mungkin selama beberapa minggu pertama, beberapa bulan pertama dia kangen terus sama kamu, tapi dia yang berusaha untuk tidak menghubungi kamu. Atau dia menghubungi kamu tapi kamu yang stay away from him. Atau bisa juga sebaliknya ya. Oke, ini general reading ya dears ya. Ingat itu bahwa apa yang aku bilang di sini ini sifatnya general. Gak akan selalu resonate dengan kamu semua ya. Jadi kamu harus lebih bijaksana lagi ngambil informasi yang aku kasih. Oke, saat ini aku ngerasa dia udah lepas dari itu. Dia udah berusaha untuk move on. Dia udah bisa menerima keadaannya putus sama kamu. Dan dia di sini aku lihat dia siap untuk punya hubungan yang baru. Dia siap untuk menjalani lagi hidupnya yang baru ya. Atau kalau kamu yang bikin salah sama dia, di sini dia sudah memaafkan kamu. Dia intinya dia udah terbebas dari masalah putusnya sama kamu. Dia udah move on. Oke, kita lihat apakah saat ini dia single atau lagi ada seseorang dalam hidupnya. Tapi kalau aku lihat di sini sepertinya kebanyakan dari mantan kamu itu udah single. Ya, kok udah single? Oke, kenapa udah single aku bilangnya ya? Oke, mungkin dia sempat jalan sama yang lain, kemudian dia ya udah putus lagi dan sekarang single kembali, atau mungkin saat ini dia memang lagi single ya.
Okay, at the tower. Please give me explanation about the tower. Okay. Lagi. Ya, aku lihat mantan kamu di sini juga ada yang lagi ngalamin masa ujian hidup. Ada yang lagi mengalami ujian kehidupan, atau mungkin dia lagi ujian yang benar-benar ujian ya, atau dia lagi tes, atau dia lagi nunggu sesuatu hal. Di sini juga ada soal finansial. Ya, ada juga yang lagi fokus ke kerjaan, ada yang mungkin dia baru lepas sama masalah kerjaannya dia, atau ada yang di keluarganya, ada yang kehilangan di sini ya. Mungkin ada masalah yang bikin dia ngerasa sedih. Saat ini aku lihat, ya sepertinya ada yang kehilangan, ada yang hilang, bisa dari keluarganya. Aku harap ini nggak resonate sama sekali, karena aku tuh sedih banget kalau misalkan resonate-nya yang jelek, yang negatif. Aku maunya yang resonate yang positifnya aja ya. Tapi di sini aku lihat ada yang memang dia lagi merenung, dia sepertinya habis kehilangan seseorang yang penting dalam hidupnya. Ini situasi dia sekarang, dia memang lagi sedih, jadi kayak aku lihatnya ada beberapa mungkin dari mantan kamu itu yang saat ini dia lagi berduka. Semoga aja itu nggak bener ya, atau dia baru aja habis kehilangan sesuatu, bisa kerjaan, bisa finansial, bisa juga yaitu kehilangan orang yang dia sayang. Oke, sekarang kita lihat apakah dia masih mikirin kamu atau enggak, apakah dia masih kangen kamu atau enggak, apakah dia masih mikirin kamu atau enggak ya. Sini. Oke. Ini udah pasangan banget, The Star sama Karma. Ya, kamu dapat The Star dan juga Karma. Oke, aku mau satu lagi deh. Ya. Sepertinya ya dia suka ingat sama kamu. Di sini ada yang kena karma ya. Oke, jadi ada beberapa di antara kamu yang pilih file ini, mantannya itu dia itu lagi kena karmanya kamu gitu. Lagi kena karma yang kayak gimana? Kalau misalkan dia yang ninggalin kamu, nah dia itu sekarang dia yang balik ingat sama kamu, balik kangen sama kamu. Kalau yang dulu dia cuekin kamu, nah sekarang dia yang balik kangen sama kamu. Itu loh maksud aku ya. Oke, aku rasa dia diam-diam suka mikirin kamu. Mungkin dia kalau lagi merenung, dia lagi sendirian gitu ya. Dia lagi ada masalah sama pasangannya yang sebelumnya, aku rasa yang dia inget itu kamu. Jadi kayak ngebanding-bandingin gitu. Ya, jadi kayak ngebanding-bandingin pasangannya yang sebelumnya itu sama kamu. Ya, kadang dia juga kepikiran buat hubungin kamu, buat balik lagi sama kamu di sini. Ya, aku ngerasa begitu. Dia ada liatin kamu, mungkin dia stalking medsos kamu, atau bisa jadi kamu kenal dia lewat medsos, kemudian kalian putus. Nah, dia tuh masih, mungkin kalau gini ya, aku lihatnya gini, kayak dia di beberapa di antara kamu nih ya, dia mutusin hubungan sama kamu, dia ngeblokir kamu, dia stop komunikasi sama kamu, tapi setelah ada satu kejadian udah lama gitu ya, udah kamu yang stop hubungin dia, kamu stop lagi kejar-kejar dia, kamu yang stop lagi komunikasi sama dia, dia jadi balik dia yang mikirin kamu, dia yang balik kangen sama kamu, dia yang pengen mulai lagi buat hubungin kamu, tapi aku lihat di sini ada gengsi. Aduh, please deh ya, jangan gengsi-gengsi. Kalau kamu sayang sama orang, baik kamu yang mutusin dia atau dia yang mutusin kamu duluan, kalau kamu emang bener sayang sama dia, kangen sama dia, aku rasa gak ada salahnya kalau kamu yang mengalah dan hubungi dia duluan. Ya, udah jelas ini. Ya dia mikirin kamu, dia suka bayangin kamu. Ada satu hal yang bikin dia kangen sama kamu di sini ya.
Aku nggak tahu apakah kalau kamu feminin, dia maskulin. Aku lihat di sini dia kangen sama kamu karena kalau aku boleh bilang ya, karena lebih ke fisik. Lebih ke fisik. Mungkin karena kecantikan kamu, karena maaf ya berisik. Rambut kamu ya. Jadi lebih ke fisik. Jadi kayak kalau misalkan dia suka rambut kamu gitu ya. Nah, dia tuh kangen ke situ, dia kangen lihat kamu. Kalau dia suka dengan cara berpakaian kamu, maka dia kangen dengan gaya kamu ya. Kalau dia suka misalkan kecantikan kamu ya, aku lihatnya di sini lebih ke fisik yang dia kangenin dari kamu ya. Oke, kita lihat lagi. Kalau ditanya apa ada orang lain dalam hidupnya dia atau enggak, sekarang aku lebih lihatnya di sini enggak. Oke? Enggak. Jadi kamu yang pilih pile 1, aku rasa kamu punya banyak banget kesempatan buat balik lagi sama dia. Akankah dia hubungin kamu atau enggak? Oke, gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Apakah dia akan hubungi kamu lagi atau enggak? Kalau buat yang lost contact. Kalau yang udah nggak ada komunikasi, apakah dia akan hubungi kamu lagi atau enggak? Oke, di sini aku lihat tetap itu gengsi, guys. Ya, dia ngerasa gengsi. Aku ngerasa dia pengen banget dia hubungin kamu. Dia mau hubungin kamu, tapi dia ngerasa gengsi kalau dia yang bikin salah sama kamu. Ya. Kalau kamu yang mutusin dia, aku rasa di sini ada hal lain yang halangin dia buat hubungin kamu. Oke, mungkin dia takut kalau kalian akan apa? Oh iya bener. Dia takut gini. Kalau kamu yang tinggalin dia atau buat kamu yang putus sama mantan kamu itu karena bisa jadi masalah jarak atau bisa jadi karena nggak ada yang nggak setuju atau ada perbedaan prinsip. Ya aku bilangnya ada perbedaan prinsip. Oke. Ya ini situasi kalian nih sekarang tuh lagi dingin alias lagi no communication kayaknya ya untuk kebanyakan dari kamu nih. Kalian punya The Hermit dan aku tuh kayak ngerasain dingin dingin gitu. Oke, aku rasa di sini dia ingin hubungin kamu, dia pengen maju ke kamu, tapi ada hal yang halangin dia. Jadi buat dia untuk berhenti nggak hubungin kamu. Mungkin dia takut kamu sudah punya pacar lagi, atau dia merasa kamu udah punya hubungan baru, atau dia takut kalau dia akan sakit lagi gitu. Jadi dia ngerasa kalau dilanjutkan hubungan ini atau kamu balik lagi sama dia atau dia balik lagi sama kamu atau bisa jadi ini kamu yang ngerasa kamu intinya salah satu di antara kalian itu ngerasa takut bahwa hubungan ini akan berakhir sama dengan sebelumnya. Ya, itu yang aku lihat di sini. Takut bahwa hubungan ini akan berakhir sama dengan sebelumnya. Kalau di sini aku lihat nih ya, kalau untuk yang the lovers ini, aku lihatnya kayak orang yang ngelepasin pergi gitu, kayak orang yang menyerah akan hubungan. Seperti orang yang ya sudahlah, oke aku relain, oke aku ikhlasin, aku menyerah dengan hubungan ini gitu. Ya, aku lihat itu yang aku lihat di sini. Jadi kalau ditanya dia akan hubungin kamu atau enggak, kebanyakan yang pilih payu ini kayaknya enggak, tapi ada juga yang iya. Nah, sepertinya ada hal yang menghalangin gitu. Ada hal yang menghalangi. Oke. Mungkin bisa kalian duluan lah yang yang coba kontak dia lagi ya. Atau kita cari tahu aja apa jadinya kalau haruskah kamu atau dia duluan? Haruskah kamu hubungi dia duluan? Dan aku ingetin ya, ini kita bakal tuntas abis soal dia. Oke. Satu lagi, aku mulai agak sedikit paham di sini ya.
Aku rasa baik kamu atau dia di sini ya, ada yang pasti ragu buat hubungin kembali. Oke, ada yang ragu buat hubungin kembali, ada yang tidak tahu gimana caranya menghubungi dia lagi. Ada juga yang nanya-nanya temennya. Ya, ada yang tanya-tanya orang lain nih. Ada yang apa kayak, dia gimana sih kabarnya sekarang? Nah, itu yang aku lihat. Kalau dilihat di sini, haruskah kamu hubungin dia duluan? Aku rasa ada beberapa di antara kamu yang pilih file 1, yang pilih Oyster 1, itu udah coba hubungin dia. Baik itu lewat temen, ataupun temen yang ngasih tahu kamu, ya. Lewat orang lain. Tapi di sini ada juga yang beberapa nggak tahu caranya hubungi dia. Gitu. Atau dia pun nggak tahu gimana caranya hubungi kamu. Bisa jadi karena nomor kamu udah dihapus, atau karena apa? Ya, medsos yang tadinya kamu kenal sama dia itu dia udah nggak aktif lagi di situ, atau kamunya yang udah nggak aktif lagi di situ. Saran aku, ya kamu harus coba hubungin dia duluan, karena kayaknya di sini dia juga bingung mau hubungin kamu tuh dari mana atau kemana. Beberapa di antara kalian yang pilih ini. Please give me more information. Oke, iya, tuh lihat ya. Kamu punya 2 Six of Swords di sini dan juga Four of Wands. Terus The Chariot. Oke, this is good sign. Ada beberapa di antara kamu yang aku rasa bagus untuk hubungin dia duluan ya, seperti aku bilang. Karena tadi aku tanyanya apakah kamu harus hubungi dia duluan atau enggak ya. Oke. Jadi, aku rasa di sini kalau kamu mau berani ya, kalau kamu benar-benar sayang sama dia, kalau kamu emang pengen balik lagi sama dia, daripada menunggu, sebaiknya kamu yang maju duluan. Itu pesannya. Ya, daripada kamu menunggu, lebih baik kamu yang maju duluan. Karena siapa tahu kamu dan dia itu sekarang pemikirannya itu sama. Gini, aku kan sapel yang dari deck ini kamu ya, dan ini dia tadi gitu. Kalian punya 2 kartu yang sama. Bisa jadi karena kalian memang ngalamin kebingungan yang sama atau perasaan yang sama ketika ingin menghubungi satu sama lain. Oke, kita lihat apa jadinya kalau kamu, apakah dia masih sayang sama kamu itu ya. Kita lihat apakah dia masih sayang sama kamu. Ih, ampun dah. Aduh, aku bilang, tadi aku bilang, bisa jadi kalian itu perasaannya sama. Udah, nih, apa yang kamu pikirkan soal dia, aku rasa dia pun memikirkan hal yang sama soal kamu. Ya, itu yang aku rasain. Aku rasa dia punya perasaan yang sama seperti kamu. Oke, jadi kalau kamu mau maju duluan, this is good. Ya, this is good. Kita lihat lagi. Bagaimana perasaannya dia ke kamu? Guys. Two of Cups. Udah, ini yang ngeblokir kamu. Dua-duanya sama bingung. Lihat deh, Twin Flame. Bisa jadi ini Twin Flame atau Karmic Relation. Lihat deh. Aduh. Dua. Bisa jadi kalau dia hubungin kamu duluan, 2 minggu, 2 bulan, 2 hari, ya kan? Atau tanggal 2 nanti. Atau ini waktu yang tepat buat kamu hubungin dia. Ini waktu yang tepat buat kamu hubungin dia. Aku dengar itu. Lihat, aku udah speechless. Aku rasa udah lihat kartunya aja kalian udah tahu, udah paham ya. Kita lihat bagaimana hubungan kamu sama dia kalau kalian balik lagi.
justice. Tadi kamu punya karma, sekarang kamu punya justice. Twin flame, udah. Ya. Lihat, kalian punya justice, punya karma. Jadi kamu sama dia, aku ngerasa bahwa memang kalian itu mudah-mudahan ya, ada beberapa di antara kalian tuh yang memang udah ditakdirkan untuk ngalamin putus dulu gitu. Kalau kalian balikan lagi, memang kalian ini udah ditakdirkan untuk putus dulu. Bagaimanakah ke depannya? Oke, the High Priestess dan Knight of Swords. Aku rasa di sini hubungan kalian akan lebih baik dari sebelumnya. Kalau tadinya hubungannya yang ada rahasia-rahasia atau kurangnya keterbukaan, aku rasa di sini itu akan berubah. Itu akan berubah. Ya, black and white. Aduh. Aku seneng kalau readingnya seperti ini. Ya, di sini juga aku lihat bahwa kamu nggak akan lagi, ya, kalau kamu kembali lagi sama dia, aku lihat bahwa baik itu kamu ataupun dia, kalian udah nggak akan lagi dengerin omong-omongan orang. Di sini kalian akan lebih saling percaya satu sama lain, ya. Energinya sudah mulai terasa, guys. Kalau udah mulai impulsif kayak gini, udah mulai emotional, tuh. Ya, kamu punya Nine of Cups, Six of Cups, kemudian Queen of Pentacles dan King of Pentacles. Oke. Udah, tunggu apa lagi? Kamu udah stop aja reading ini dan segera hubungin dia. Saran aku. Queen of Pentacles, King of Pentacles. Okay, you will be happy. Kalian akan bahagia, kalian akan saling melengkapi, kalian akan sama-sama belajar dari masa lalu kalian. Itu yang aku lihat. Kalian akan belajar dari masa lalu kalian. Sekarang mau ngerti kenapa ada Four of Wands di sini. Ya. Kalian akan benar-benar bahagia. Aku bisa rasain itu. Aku ngerasa bahwa hal-hal yang nggak baik, pertengkaran kecil yang dulu itu yang itu sudah nggak akan ada lagi. Di sini aku lihat energi femininnya. Aku di sini femininnya, lihat bahwa feminin ini akan lebih akan lebih bisa memahami. Dia feminin di sini. Kalau kamu yang feminin atau dia yang feminin, aku lihat bahwa femininnya di sini dia yang akan lebih bisa memahami pasangannya. Dia yang akan lebih grounded. Ya, dia yang akan lebih grounded di sini aku lihat. Dia yang akan feminin di sini yang aku lihat bahwa dia akan lebih bisa lebih dewasa lagi, lebih mature lagi, mengatur lagi perasaannya dan memahami kamu. Kalau misalkan dulu kamu putus sama dia karena dia terlalu sibuk, nggak ada perhatian ke kamu, nah di sini aku rasa feminin akan lebih paham itu. I'm so happy for you. Aku senang banget buat kamu yang pilih pile 1. Dia sayang sama kamu, dia akan berusaha untuk menyayangi kamu lebih dari dia sayang kamu sebelumnya. Itu yang aku lihat di sini. Kalian akan sama-sama dewasa ya. Bisa jadi zodiak. Ini zodiak yang aku sebutin bisa jadi ini zodiak kamu atau juga zodiaknya dia ya. Kayak yang aku lihat di sini Aries, Leo, Sagittarius, kemudian Cancer, Scorpio, Pisces, dan Libra, Gemini, Aquarius. Kalau zodiaknya emang general ya, ada yang earth sign juga, ada yang Capricorn, Taurus, Virgo, tapi itu sedikit ya. Oke, kita lihat pesan untuk kamu dan si dia ya, pesan buat kamu dan dia.
Tadi aku mau pilih, cuman nggak sempat milih. Kalau pilih, nih pilih satu keren ya. Oke, mint. Safe travel, kayaknya akan ada yang ketemu, akan ada yang bepergian. Money, love, mental clarity, success, and health. Sensuality, romance, divination, financial abundance, and attraction. Ya, kalau kamu ketemu lagi sama dia, kalau kamu jadian lagi sama dia, kamu balik lagi ke dia, aku ngerasa bahwa kalian akan lebih sayang dari sebelumnya, akan lebih tertarik dari sebelumnya, baik itu secara fisik dan juga secara mental, ya. Karena tadi kan aku dibilang di awal, ini kayaknya ketertarikan fisiknya kuat ya, tapi ketika kalian kembali lagi, mungkin itu yang bikin kamu putus karena ya, I don't know, maybe it's not strong enough mentally, mungkin tidak terlalu kuat secara ya feeling atau secara mental ya. Safe travels, ada beberapa di antara kamu yang harus sepertinya harus menempuh perjalanan untuk ketemu sama dia. Oke, mungkin ini dari Six of Wands yang dua tadi itu ya, bisa jadi mungkin karena jarak. Oke, kamu nggak bisa ketemu sama dia atau dia mau hubungin kamu duluan, mungkin karena jarak. Oke, kalau lewat medsos aku rasa karena memang kontaknya udah terputus, nggak tahu harus hubungin kemana lagi. Ya, di sini pesannya aku belum dapat sih. Oke, luck. Ya, buat kamu yang memang kamu udah lost kontak sama dia dan nggak tahu harus menghubungi kemana, dan dia pun sama, maka memang benar-benar di sini kalian tuh harus ya mengandalkan keberuntungan masing-masing, udah destiny, takdir gitu loh. Tapi aku kuat di sini kalau kalian akan bisa saling berkomunikasi lagi. Divination, endurance, ya kalian diminta untuk sabar, kalian diminta untuk lebih tabah lagi. Kalau kamu memang sayang sama dia ya, why not? Kita sedikit bersabar, oke? Dan nabung. Ya nabung, siap-siap mau ketemu sama dia kan? Oke, kalian punya winning present mode, accept, forgive, allow. Dua-duanya ini winning mood. Di sini aku lihat kamu lagi bergerak ke arah dia, atau dia sekarang ini lagi gerak ke arah kamu ya. Tidak pergerakan bulan. Adapt, align. Jadi kamu sama dia lagi sama-sama saling beradaptasi kembali dengan situasi ini, mencoba lagi untuk saling menghubungi. Ya udah jelas banget aku lihatnya di sini. Lagi. Jangan nyerah. Oke, jangan menyerah. Itu yang aku lihat di sini. Jangan menyerah. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang oke lah, mungkin aku udah nggak akan ketemu dia lagi atau nggak akan ini lagi. Aku lihat di sini, jangan menyerah. Kamu diminta untuk merefleksikan lagi semuanya, diminta untuk jaga kesehatan kamu, peduli lagi dengan diri kamu sendiri, kemudian menenangkan diri kamu, ya, dan berusaha untuk meluruskan kembali. Align itu kayak ngelurusin lagi, kamu maunya apa, apakah kamu butuh mau kembali lagi sama dia. Kalau kamu emang pengen kembali lagi dengan dia, minta sama Tuhan ya, minta dengan Tuhan agar kamu bisa kembali lagi dengan dia. There is nothing impossible ya, nggak ada yang nggak mungkin untuk Tuhan itu. Oke, guys, is it enough? Udah cukup ya? Oke, lihat, aku mau lihat apa tanggal. Tanggal.
Atau berapa lama kira-kira kamu akan ketemu dia lagi, satu lagi. Aku tiba-tiba kayak gitu, kamu lupa, belum ngasih tahu itu. Tapi berarti aku tadi udah kasih tahu. 10, 6. Sabar. The Hermit lagi. Oke, kamu punya 2 The Hermit. 6, 10 ya. 10, 6, 20. Aku rasa bisa bulan ke-6, 6 minggu atau 6 bulan, atau bulan ke-6, kemudian bisa 10 minggu, 10 hari, 10 bulan atau bulan ke-10, atau bisa juga bulan ke-11 ya. Tanggal 21 atau 20 hari lagi atau 20 minggu lagi. Itu yang aku lihat di sini ya. Kayaknya beberapa di antara kalian saat ini memang lagi single. Oke, teman-teman yang pilih file 1, aku harap kalian suka dengan readingnya. Jangan lupa subscribe, share, dan juga komen ya. Oke, makasih file 1. Halo kerang 2 yang pilih file nomor 2. Ya, kita kupas abis soal mantan kamu. Mulai dari perasaan dia sekarang, perasaan dia sama kamu, apakah ada orang lain dalam hidupnya, kemudian apa kamu akan balik lagi dengan dia atau enggak, dan gimana jadinya kalau kamu balik lagi sama dia, dan nanti kita ambil pesannya juga ya. Saya ingatkan, ini general reading, nggak harus kalau resonate dengan semuanya. Kalau ini nggak resonate sama kamu, kamu tinggal pilih file yang lain ya. Tidak dulu, aku ngambil dulu. Ya, aku mau ingetin lagi, nanti kalau subscriber aku udah capai 1000, buat kamu yang suka share, yang udah share channel aku mau kasih free reading. Kalian boleh tanya apa aja lewat line ya. Di keterangan ada akun line aku. Nanti kalian bisa hubungi aku di situ dan sertakan screenshot bahwa kalian share. Ya, sebanyak apa kamu share. Siapa tahu nanti kamu yang terpilih buat reading. Kamu boleh tanya apa aja. Oke, kita lihat bagaimana perasaan mantan kamu saat ini. Bagaimana dia sekarang, kabarnya dia. Oke. Oke, karma, strength. King of Wands. Kenapa ada 10 of Wands? 10 of Wands. Oke. Kayaknya bisa kamu atau dia. Zodiak kalian tuh Capricorn, Taurus, Virgo. Ya, kita lihat lagi. Perasaannya dia, ini energinya masih general banget. Aku belum dapat yang aku mau spesifik. Perasaan. Please give me more information. Oops, the Tower. The Tower. Coba aku lihat dari kartu ini. Bagaimanakah perasaannya dia saat ini? Bagaimanakah keadaannya dia saat ini? Mantan dari teman-teman yang pilih file kedua. Oke, aku lihat di sini ada beberapa di antara orang yang pilih file 2, mantannya sekarang tuh dia lagi sedih. Dia lagi sedih. Dia lagi menghadapi beban yang berat. Bisa jadi
Iya, dia lagi sedih. Aku di sini nggak ngelihat kalau dia itu sedih karena dia putus sama kamu, enggak. Tapi aku lihat dia lagi mengalami masalah gitu. Ya, di sini aku lihat dia lagi ngalamin masalah yang saat ini dia butuh orang untuk menguatkan dia. Aku rasa dia lagi ngerasa kesepian. Dia lagi merasa bahwa tidak ada orang saat ini yang peduli dengan dia. Itu yang aku rasain di sini. Dia lagi sedih banget, guys. Ada beberapa juga di sini yang mungkin dia kerjanya itu jauh dari rumah atau merantau. Ya, kemudian dia lagi kepikiran gimana dia pengen pulang ke rumah tapi nggak bisa gitu kan. Karena lagi pandemik kayak gini. Tuh. Mungkin itu yang bikin dia sedih. Ya. Aku di sini juga ngelihat ada beberapa yang memang dia sekarang ini kayak lagi terpuruk gitu, kayak yang habis gitu. Aku dengarnya kata habis. Yang mungkin kalau ini soal finansial, dia udah menghabiskan hartanya dia atau dia menghabiskan sisa uangnya dia. Iya. Sehingga dia kebingungan dia harus apa gitu. Ya, kita lihat lagi aja. Ya, kalian di sini punya Knight of Cups dan Queen of Cups. Jadi kayak ngeliatin sesuatu yang nggak ada gitu. Jadi kayak berharap akan sesuatu hal yang nggak ada atau mikirin hal yang udah hilang. Ya, yang memikirkan hal yang udah hilang. Give me information about the Tower, please. As of Wands. Deh, kalian lihat deh. Tadi di belakang ini kartunya ini. Terus aku shuffle ini lagi. Okay. Ya, dia lagi kebingungan. Sepertinya dia habis dipermainkan karena ada the devil di sini. Mungkin dia habis kayak yang kalah gitu, kalah banyak. Kayak itu kayak aku bilang, aku dengernya kata habis. Mungkin kalau dia yang suka bermain game, gambling, yang kayak dia tuh udah habis gitu ya. Dia habis karena kebiasaan buruknya dia. Ya, itu yang aku lihat di sini. Karena kebiasaan buruknya dia atau akibat dari perbuatan dia sendiri yang kurang baik gitu. Jadi dia kayak sekarang tuh lagi di situasi the Tower ini. Oke, kita lihat apakah dia akan menghubungi kamu lagi atau enggak. Apakah dia ada mikirin kamu atau enggak. Ya, aku mau lihat dulu apakah dia masih memikirkan kamu atau tidak. Atau bagaimana perasaannya sama kamu saat ini. Queen of Swords, Knight of Wands, The Chariot. Iya, dia mikirin kamu, dia ingin ketemu sama kamu, dia pengen balik lagi ke kamu. Aku kuat banget, aku ngerasa itu di sini. Ya, mungkin dia di sini karena itu tadi aku lihat dia butuh
Dia butuh kekuatan, dia butuh semangat, dia butuh orang buat semangatin dia. Dia merasa kesepian. Dia di sini butuh kamu untuk menolong dia. Dia butuh kamu untuk membantu dia. Oke. Hati-hati juga ya. Kalian harus hati-hati juga ya. Bisa jadi dia hubungin kamu karena alasan tertentu, tapi aku rasa dia memang lagi butuh bantuan. Bagaimana perasaan dia kamu saat ini? Ya, dia ngerasa bahwa kamu adalah orang yang akan membantu dia. Dia merasa bahwa apapun masalah dia saat ini, maka dia butuh kamu untuk membantu dia. Dia butuh kamu untuk menolong dia. Ya, bisa jadi Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Kemudian Cancer, Scorpio, Pisces, atau kamu. Ini tuh dia kamu. Dia ngerasa bahwa dia akan kembali ke kamu karena dia butuh bantuan kamu. Wow, di sini aku lihat something mystical, ada mistiknya juga ini. Kenapa aku lihat ada mistik di sini? Dengan adanya the moon, there's something mystical here. Okay, dears, yang pilih nomor 2, aku rasa kamu harus berhati-hati. Saya nggak tahu ini kamu berhadapan dengan orang seperti apa. Tapi perasaan saya nggak enak deh nih. Okay, please give me more information and clarification about the moon. Okay. Ada children, mungkin ada beberapa di antara kamu yang memang udah pernah berpasangan ya, atau udah punya anak. Ada the star dan the moon. Something mystical, ada hal yang mistik di sini. Aku nggak tahu itu apa. Aku nggak tahu apa dia yang ada kaitannya dengan hal-hal mistik, atau kamu. Entah ini dia atau kamu, tapi aku rasa ada hal mistik di sini. Aku nggak biasanya ngomong kayak gitu, tapi di sini kuat, itu yang aku rasain. Aku harap ini nggak resonate sama kamu. Aku kalau yang negatif, aku nggak mau itu resonate dengan siapapun. Tapi kalau ada yang resonate sama salah satu di antara kalian yang pilih pile ini, absurd. Kalau ada yang resonate, aku minta kalian untuk berhati-hati. Aku minta kalian untuk lebih waspada dan melindungi diri, kemudian juga lebih dekatkan diri lagi dengan Tuhan ya. Ten of Swords. Ada juga di sini yang dihantui dengan masa lalunya yang udah nggak ada. Oke. Oh, mistiknya kuat banget, guys. Mistiknya kuat banget di sini. Aku nggak tahu mesti ngomong apa. Yang aku perhatikan tuh dari tadi tuh kayak ini ya. Kalau kamu bisa lihat 2 serigala yang di belakang ini dan burung hantu ini, there's something about their eyes, atau sesuatu soal mata mereka di sini yang bikin aku nggak nyaman. Juga bunga ini, ya, ini bikin aku nggak nyaman asli. Oke, kita lanjut ya. Kita skip yang ini. Aku mau simpen 3 kartu yang ini. Ini energi yang harus dibuang. Kita singkirkan itu. The
Two of Cups, the Magician. Ya, sepertinya ada entah kamu ataupun dia. Di sini ya, aku lihat kalian itu berhubungan sama sesuatu yang bersifat mistik. Nah, itu aku nggak. Oke, aku diminta untuk nggak ngebahas itu lebih jauh lagi. Ya, udah kita close ini. Oke, kita lihat apakah dia akan menghubungi kamu atau enggak ya. Apakah dia akan menghubungi kamu atau enggak? Aduh, ampun deh. Kayaknya kita masih belum sulit lepas dari ini nih. Aku udah tarik berapa kartu. Oke, kamu punya the death. Kalau tanya dia hubungin kamu lagi atau enggak? Oke, aku lihat itu aja karena tadi aku tanyanya itu ya. Dia hubungin kamu lagi atau enggak? Kayaknya enggak. Ya, enggak. Do you deal with someone who has already gone? Kamu nih nanyain orang yang masih ada, Pak. Oke, aku mau singkirkan ini juga. Oke, apakah dia akan menghubungi kamu lagi atau tidak? Aku mau ambil deck yang dari yang ini, dari yang lain. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi atau enggak? Aduh. Oke, Queen and Pentacle sama Ten of Swords. Aduh. Aku ambil dari kartu yang ini pun hasilnya sama gitu tuh. Tuh ya. Sudahlah. Oke. Dengan adanya Ten of Swords di sini sama Queen of Pentacle di sini, bisa jadi kamu yang berharap, kalau kamu feminin, maka feminin yang berharap untuk bisa lagi ketemu sama orang ini. Tapi aku rasa dia yang udah nggak bisa berbuat itu. Aku rasa gitu, dia nggak bisa lagi hubungin kamu. Oke? Please give me clarification of Ten of Cups. Mistik banget sih. More clarification, please. Apakah dia akan menghubungi kamu atau haruskah kamu yang menghubungi dia? Ups. Sebentar ya. The Death lagi. Masih ada beberapa kartu yang terjatuh. Ini. Ya. Lagi-lagi The Death. Dan The Empress. Mungkin ini mantan suami kamu kah yang kamu cari tahu? Oke. Di sini aku lihat bahwa kemungkinan buat dia hubungin kamu lagi sepertinya enggak ya. Kalau kamu hubungi dia lagi, itu bisa jadi itu gimana kamunya sih ya, kamu hubungin dia lagi atau enggak. Kita lihat bagaimana hubungan kamu sama dia kalau kalian kembali lagi. Who knows kan, siapa tahu ada yang balik lagi ya. Kemudian pengen tahu seperti apa hubungannya kamu sama dia. Ya, aku lihat hubungan ini akan berat sebelah. Sejujurnya aku nggak ngelihat ada perubahan yang signifikan. Aku malah kecil banget aku lihat ini balik lagi. Tapi aku juga nggak mau ini resonate sama kalian. Lagi-lagi mystical thing. Ya, aku rasa kamu akan lelah kalau kamu balik lagi sama dia.
kamu akan kelelahan, kamu akan kecapean. Itu yang aku lihat di sini. Kamu akan lelah, kamu akan capek kalau kamu kembali sama dia. Ada the lovers. Please give me explanation on the lovers. Ini general banget sebetulnya. Tadi pikiran aku juga sedikit teralihkan karena ada ya something. Okay, please give me clarification on the lovers. Aku lihat di sini bahwa kamu yang akan berjuang sendirian, kamu akan mencoba untuk menahan itu semua sendirian, ya. Dan kemungkinan ya kamu bakal ditinggalin lagi, guys. Dia sepertinya bisa jadi dia ini kayak karmic relation ya, kayaknya aku lihat di sini bahwa dia akan melakukan kesalahan yang serupa. Dia akan melakukan kesalahan yang serupa. Aku masih mau lihat gimana jadinya kalau kamu balik lagi sama dia. Oke, aku ambil ini. Gimana jadinya kalau kamu balik lagi ke dia. Ya, kamu punya the Wheel of Fortune dan the Magician. The Magician. Ya, bisa jadi karena dia nggak akan berubah itu. Kan ini lagi. Tadi aku nggak ambil, keluar lagi dia. Oke, the Hangman and the World. Aku nggak ngelihat bahwa kalau kamu balik lagi ke dia ini kan jadi hal yang baik buat kamu, tapi aku masih mau lihat pesannya buat kamu, ya. Pesan untuk kamu. Sorry kalau yang untuk pile 2 ini readingnya agak sedikit mess up karena ya nantilah kalau aku ada kesempatan untuk yang pile 2 ini aku bikin video terpisah. Sensuality, romance, divination, financial abundance, attraction. Ya mungkin itu tadi. Oke, mungkin ini tadi yang aku bilang di awal bahwa kalau dia balik lagi ke kamu itu ada dia maksud tersendiri. Maybe itu, maybe ke situ ya. Kenapa aku lihat bahwa ini nggak akan berjalan dengan baik? Di sini ada sensualitas, romansa, divination, financial abundance, and attraction. Kemudian cleansing, negativity, ya membersihkan dari semua hal-hal yang negatif, which is wisdom and purification. Pesan untuk orang yang pilih pile nomor 2 adalah oke, lagi-lagi ini soal finansial ya, lebih ke soal finansial. Kayak aku saranin kalian untuk lebih fokus lagi dengan apa yang kamu punya sekarang, lebih fokus lagi dengan hal-hal positif yang kamu kerjakan sekarang ya. Kamu diminta untuk membersihkan energi negatif kamu diminta untuk lebih bijaksana lagi. Kemudian kamu punya full moon, harvest, celebrate, and gratitude. Write a gratitude list that includes everything you have accomplished over the last 2 weeks. Oke. Di sini kamu diminta untuk bersahabat, bersyukur, ya. Diminta untuk lebih bersyukur lagi, melihat apa yang sudah kamu peroleh dan apa yang sudah kamu capai. Gitu. Dan mensyukuri itu semua, ya. Oke, aku masih mau ambil dari postcard yang ini. Untuk orang yang pilih pile 2, tolong kasih informasi soal mantan yang mereka pikirkan dalam pikirannya, or about what the message that they should know, pesan yang mereka seharusnya tahu tentang mantan mereka. Ini enggak.
Oke, di sini ya pesannya untuk kamu adalah kamu diminta untuk nggak tertarik dengan attraction for a while, atraksi untuk sesaat. Kamu diminta untuk melihat, oh ya aku udah mulai paham sekarang. Kamu diminta untuk melihat kembali permasalahan yang dulu kamu miliki sama mantan kamu itu apa, gitu. Yang bikin kamu putus sama dia atau bikin kalian berpisah itu apa? Ya, kamu diminta untuk merefleksikan itu. Kamu diminta untuk merefleksikan itu, mengambil waktu sejenak, coba lihat lagi, pikirkan lagi sebelum kamu mau balik lagi ke dia. Itu pesannya. Ya, sebelum kamu balik lagi ke dia, kalau kamu emang mau balik lagi ke dia, kamu diminta untuk coba kamu berpikir ulang kembali. Nah, ini ya. Kamu coba diminta berpikir ulang kembali, kamu coba lihat lagi ke belakang seperti apa dan bagaimana dulu kamu sama dia, kemudian apa yang bikin kalian putus. Ya, sebelum kamu mengambil keputusan itu, di situ kamu diminta untuk lebih bijaksana lagi. Itu pesannya ya. Oke, file 2, aku harap yang positifnya aja yang resonate sama kamu, yang negatifnya aku sama sekali nggak pengen itu resonate sama siapapun. Ya. Thank you. File 2, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, have a good day. Halo, file 3, oyster 3. Buat kamu yang pilih oyster 3, kita lihat tentang mantan kamu ya. Bagaimana kondisinya dia sekarang, bagaimana perasaannya dia sekarang, gimana perasaannya dia sama kamu, akankah kamu dan dia balik lagi? Dan kita lihat hubungan kamu seperti apa sama dia kalau kamu balik lagi ke dia ya. Oke, kita mulai dari kondisinya dia saat ini. Please give me information about the condition of file 3x. Okay. 4 of swords, 3 of cups, Knight of Wands, 4 of Wands. Sabar. Oke, sabar. Eight of Wands. Ya, sebetulnya aku tadi aku mau pilih file 1, 2, 3, file 1. Cuman karena kebuka file 1-nya kebuka, aku pilih file 3. I start regretting it. Aku mulai menyesal dah. Oke, gimana kondisi dia saat ini? Aku rasa dia saat ini kondisinya lagi baik-baik saja. Dia lagi nggak, ya ada sedikit-sedikit masalah, tapi nggak terlalu yang gimana gitu ya. Oke. Ya, yang bikin aku ketawa tuh aku ngeliatin di sini gini, dia itu sepertinya habis putus sama kamu, dia juga jadian sama yang lain, putus lagi gitu ya, atau kemudian jadian lagi, atau enggak dia yang goda-godain yang lain gitu ya. Ada beberapa yang kalaupun nggak sampai jadian, aku ngerasa dia ya dekat dengan beberapa perempuan di sini ya setelah dia putus sama kamu. Aduh. Oke. Itu yang aku rasain ya, jadi dia mungkin cukup orangnya flirtatious, suka ngegodain ya. Aku rasa dia ada deket tuh dengan beberapa perempuan, dia yang merayu gitu ya, beberapa orang, coba deket dengan beberapa orang walaupun nggak sampai jadian ya. Kalau ada yang sampai jadian ya berarti dia udah putus, kemudian ada beberapa lagi yang ya dia deket lagi sama beberapa orang gitu yang aku lihat di sini. Bisa jadi orang ini atau kamu adalah Cancer, Scorpio, Pisces. Aku rasa di sini kebanyakan Pisces, Cancer, Scorpio ya. Bisa jadi ini kamu. Kemudian kamu berhadapan sama Aries, Leo, Sagittarius. Dan juga ada Capricorn, Taurus, Virgo. Oke, kita lihat lagi gimana perasaannya ke kamu. Ya, dia lagi happy guys.
Dia lagi seneng, ya. Dia nggak mau mikirin yang aneh-aneh. Dia ngerasa bahwa kamu itu udah masa lalunya dia, dan dia udah pengen bahagia dengan keadaannya dia sekarang. Kalau di dunia ditanya apakah dia ada mikirin kamu, iya, dia ada mikirin kamu. Dia ingat sama kamu, tapi dia jadi itu tuh tertutupi karena dia ya itu tadi aku bilang, new people around this person, orang-orang baru di sekitar dia yang kayak dia tuh nggak pernah, kalau dia maskulin yang kayaknya tuh dia nggak pernah nggak ada ya temen perempuan untuk ngobrol lah tuh. Aku nggak bilang pacar atau yang berhubungan serius, cuman dia yang ya untuk sekedar ngobrol-ngobrol yang bikin dia menghabiskan waktunya dia aja, tuh dia selalu ada gitu loh, orang yang kayak gitu di hidupnya dia. Kalau kamu maskulin, aku rasa bahwa feminin kamu ini ya adalah orang yang cukup populer di kalangan maskulin, di kalangan cowok, atau dia juga punya banyak teman sehingga dia merasa terhibur, dan ya itu yang bikin dia agak sedikit melupakan kamu. Sedih ya. Ini lagi, udah aku ambil. Aku lihat di sini dia tuh senang dengan orang yang nurut gitu, yang kamu tuh kayak ngeliatin gini. Aku rasa beberapa di antara kamu tuh kalian itu masih saling tahu maksud sama masing-masing, sudah masih bisa saling lihat, bisa saling kontak. Cuman aku lihatnya yang kamu tuh suka stalking dia, kamu yang ngeliatin dia yang lagi happy-happy sama orang lain, yang kayak kamu tahu kalau dia ini sebenarnya iya nggak terlalu mikirin kamu gitu. Atau bisa jadi sebaliknya ya, bisa jadi ini sebaliknya, bisa jadi dia yang ngerasa begitu. Kita lihat gimana perasaan dia ke kamu. Aku nggak mau ambil itu tapi kalau nanti keluar kita ambil lagi. Kamu punya Three of Wands, Four of Pentacles, sama Ace of Swords. Oke, di sini ada beberapa di antara kalian yang kayaknya jauh ya, jauh-jauhan, LDR, terus mungkin saling lihat lewat sosmed, terus aku ngerasa dia cuma lagi bosan aja, dia lagi ngerasa bete, dia lagi ngerasa bosan. Kemudian di saat-saat itu dia mikirin kamu, dia ingat sama kamu saat dia lagi nggak ada orang di sekitarnya dia, ya, lagi nggak ada teman ngobrol gitu. Jadi kayak gini, kalau di list kalau dia pakai messenger misalnya ya, kayak di messenger itu lagi nggak ada yang online ya dia, terus kamu yang online, nah dia tuh ada keinginan buat sebetulnya hubungin kamu lagi tuh. Oke, begitu banget sih. Ya, aku nggak ngambil ini. Please give me more information on this person. Ya, dia punya banyak banget opsi, guys. Dia punya banyak pilihan, jadi ya dia nggak terlalu ingat sama kamu. Page of Wands, Six of Wands, the Devil, sama Queen of Pentacles. Aku ngerasa ini kamu yang ingat dia terus. Ya dia yang dia ngeliatin orang lain gitu. Sekalipun dia lagi berhubungan sama kamu, aku lihatnya ya pikirannya dia tuh nggak sepenuhnya fokus ke kamu. Oke, kita lihat apakah dia akan menghubungi kamu lagi atau enggak. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi atau tidak. Apakah orang ini akan menghubungi kamu lagi atau enggak. Kayaknya enggak. Dia malah maunya kamu yang hubungin dia duluan. Dasar ya. Dia malah maunya kamu yang hubungin dia duluan di sini.
Dia inginnya dihubungin duluan, dia pengen kamu yang deketin duluan. Ya, dia ingin kamu yang nawarin dia duluan gitu. Aku rasa gini, kalaupun ada dia hubungin kamu duluan, kayak misalkan dia tuh ngechat kamu ya, kalau dia ngechat kamu, terus yang kalau kamunya nggak langsung respon dia, aku rasa dia akan hapus lagi itu pesan. Ya, kayak gitu. Jadi itu tuh seperti kayak gitu. Jadi kayak kalau dia hubungin kamu duluan ya, karena aku ngelihat orang yang pilih file 3 ini kalian masih bisa komunikasi. Oke, kebanyakan ya, bisa jadi sih ada juga yang udah nggak komunikasi, tapi kebanyakan dari kamu kayaknya masih bisa komunikasi. Jadi kalau misalkan dia hubungin dulu kamu duluan, nih, ini yang aku rasain ya, dia itu akan, kalau nggak kamu cepet-cepet respon dia, nah pesan itu bisa jadi dihapus lagi, atau dia bakal cepet-cepet ya berubah lagi pikiran, kayak ya sudahlah nggak dibalas loh, nggak direspon gitu. Padahal yang aku lihat di sini bisa jadi kan kalau kamunya nggak ngeresponnya itu mungkin kamu sibuk atau apa, tapi dia pemikirannya tuh kayak gitu ya, kalau sekalipun dia hubungin kamu, kalau kamu nggak buru-buru respon, dia pasti pergi lagi ya. Itu yang aku lihat. Kalau baiknya kamu hubungin dia duluan atau enggak, aku rasa ini kembali lagi ke kamu ya. Kalau kamu bisa terima ya, bener, bisa kamu bisa terima, kamu bisa lebih bijaksana lagi, kamu bisa menerima. Nih, bijaksana itu di sini maksudnya menerima dia dengan karakternya yang seperti itu, yang nggak ada salahnya kamu hubungin dia duluan ya. Itu yang aku lihat di sini. Kalau misalkan kamu memang benar-benar pengen lagi balik lagi ke dia, ada kemungkinan, iya, aku rasa ada kemungkinan kalau kita lihat dari sifatnya atau karakternya yang kayak gitu. Ya ada kemungkinan, tapi di sini kamu diminta kalau kamu itu harus lebih bijaksana lagi, lebih kuat lagi. Kalau kamu bisa menerima dia yang udah paketnya seperti itu, ya aku rasa nggak ada salahnya buat kamu balik lagi ke dia. Kita lihat apakah saat ini ada orang dalam kehidupannya dia atau enggak. Iya, itu jelas. Ya, Page of Swords, Seven of Swords. Apakah ada orang lain dalam kehidupan dia? Adakah perempuan lain? Adakah laki-laki lain? Iya. Sekalipun aku nggak ngelihat bahwa dia jadian. Aku ngelihatnya dia ada yang iseng-iseng atau cuman kayak sebatas suka-sukaan, saling ngebecandain gitu. Yang flirting aja itu ada, iya. Oke, kita lihat gimana jadinya kalau kamu balik lagi ke orang ini. Gimana jadinya kalau kamu kembali lagi ke dia. Iya, benar banget. Satu lagi, please. Dari deck yang ini. One more. Oh, aku minta satu. Enggak, banyak kan. Ganti deck aja. Gimana jadinya kalau balik lagi sama dia? Please tell me gimana jadinya. Behemat. Ini nih, kalau kalian lihat nih. Ya, oke. Nih ya. Ya, walaupun ada the lovers ini, tapi ini nggak aku ambil. Oke, di sini banyak wands ya, juga ada sword-nya, banyak sword dan wands dari tadi yang aku lihat itu. Oke, two of wands di sini, aku ngerasa bahwa kamu akan kembali dalam situasi yang sama, gitu. Kamu akan seperti mengulang, lihat deh bulan ini ya, kayak fasenya itu akan berulang, berputar di tempat yang sama. Kamu akan mengalami hal yang sama. Ya, kamu akan merindukan, di sini aku lihat kayak gini, di kamu yang akan merindukan lagi kasih sayangnya dia. Jadi kalau dia awal-awal jadian sama dia perhatian banget sama kamu. Nah, nggak lama dari itu, mungkin kayak 2 minggu dari situ, 2 hari dari situ, dia akan
kembali perhatiannya itu ya ke yang lain. Ya, nggak akan cuman fokus ke kamu, dan aku lihat di sini kamu akan ngerasa kesepian lagi. Okay, please give me more information on this Two of Swords. Sampai dapat 2 Two of Swords begini. Fix. Oke, kamu punya Queen of Swords, King of Swords, The Fool, Six of Wands, dan King of Pentacles. Ya, betul, kamu akan ditinggalkan lagi. Kamu akan mengalami kesendirian lagi karena dia akan sibuk dengan apa yang dia sukai. Sementara kamu di sini, ya. Kamu di sini, kamu ya akan mengharapkan kasih sayangnya dia. Jadi ketika dia ngerasa dia udah ngasih kamu perhatian yang cukup, dia udah ngasih kamu apa yang kamu mau, ya udah dia akan menyibukkan dirinya sendiri dengan hal yang dia suka, yang menurut dia itu benar. Salah sekalipun menurut kamu itu nyakitin kamu. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, pesannya buat orang yang pilih oyster 3 atau nomor 3, pesan untuk kamu. Mungkin sekarang kamu lagi berpikir, haruskah beneran kamu kembali lagi ke dia atau enggak? Kalau aku kayaknya enggak. Oke, by lips, protection, healing, endurance, strength, betul, endurance, daya tahan, kekuatan, proteksi, perlindungan. Jadi kamu harus healing, kamu harus bisa melindungi diri kamu sendiri, kamu harus bisa lebih kuat lagi. Endurance, kalau kamu bisa kuat, kalau kamu bisa yakin menghadapi hubungan ini, kalau kamu yakin kamu bisa menerima dia dengan semua, nih ya, dengan semua sifatnya dia, sikapnya dia, ya, why not? Safe travels, money, love, mental clarity, success, and health. Mungkin buat ketemu sama dia, kamu harus travel, kamu harus ketemu dia dulu langsung kayaknya ya, agar hubungan ini bisa jadi lebih baik. Atau bisa jadi dia nganggap kamu kayak gitu, nggak serius itu ya karena kalian belum bertemu langsung. Okay, one more from this moon chart. Untuk orang yang pilih pai 3, apa pesan dia yang berhubungan dengan mantannya? Haruskah dia kembali? Pesannya dan seperti apakah kalau kembali? Okay. Aku ambil 2. Ada waxing moon sama last quarter moon. Okay. Release, surrender, let go. Let go, lepaskan, ya, surrender, release, udah ini udah ya. Aku rasa kamu udah tahu apa pesannya apa. Kamu diminta untuk release. Get in touch with your shadow side by tapping into the energy. Get in touch with your shadow side. Adapt, beradaptasi, aligned, menyesuaikan diri. Kemudian juga kamu diminta untuk rilis, untuk menyerah, untuk melepaskan. Choose something to remove from your life that is no longer serving you. Jadi lakukanlah sesuatu hal yang lebih positif untuk menjauhkan kamu dari segala sesuatu hal yang sudah tidak lagi layak di hidup kamu. Okay. Physical object, personality trait, or relationship. Baik itu objek, kepribadian, ataupun hubungan. Ya, aku rasa kamu udah bisa ambil kesimpulan dari apa yang aku bilang barusan ya. Oke,
Satu lagi, terakhir. Aku ambil dari postcard ini. Pesan, keadaan, apapun itu untuk orang yang pilih file nomor 3 yang berkaitan dengan mantan ya. Ya, cintai diri kamu sendiri, cintai keluarga kamu. Oke, jangan lagi memikirkan hal-hal yang sudah nggak pantas buat kamu gitu, hal-hal yang menyakiti kamu. Ya, itu pesannya untuk kamu. Oke, file 3, saya harap ini resonate buat kamu. Kalau ini resonate untuk kamu, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Saya ingetin lagi, ini general reading gak harus resonate untuk semuanya ya. Kamu lebih bijaksana lagi mengambil keputusan. Dan juga informasi, kalau nggak resonate sama kamu, kamu bisa pilih file yang lain. Dan aku ingetin sekali lagi, buat kamu jangan lupa untuk share ini, karena nanti kalau udah 1.000 subscriber, aku mau ngasih free reading ya. Caranya kamu bisa lihat ID lain aku di keterangan, kemudian nanti kamu screenshot hasil share kamu ya. Bisa jadi nanti kamu yang akan terpilih buat free reading sama aku. Have a good day, bye bye.